melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Kelautan dan laut yang sehat sangat penting bagi keberadaan kita. Mereka menutupi 70% planet kita, dan kita bergantung pada mereka untuk makanan, energi, dan air. Namun, kami telah berhasil melakukan kerusakan luar biasa pada sumber daya yang berharga ini. Kita harus melindungi mereka dengan menghilangkan polusi dan penangkapan ikan yang berlebihan, dan segera mulai mengelola dan melindungi semua kehidupan laut di seluruh dunia secara bertanggung jawab. Untuk memastikan konservasi kehidupan di bawah air, kita semua harus mengambil tindakan. Berikut merupakan target yang diharapkan dan dicapai di poin 14 ini. 1. Kurangi polusi laut. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan di darat termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. 2. Melindungi dan memulihkan ekosistem. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif yang signifikan, termaksud dengan memperkuat ketahanannya dan mengambil tindakan untuk pemulihannya guna mencapai lautan yang sehat dan produktif. 3. Kurangi pengasaman laut. Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termaksud melalui peningkatan kerjasama ilmiah di semua tingkatan. 4. Perikanan berkelanjutan. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan. Penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur, serta praktik penangkapan ikan yang merusak, dan menerapkan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan untuk memulihkan stok ikan dalam waktu sesingkat mungkin, setidaknya ke tingkat yang datang menghasilkan hasil maksimum yang berkelanjutan ditentukan oleh karakteristik biologisnya. 5. Konservasi wilayah pesisir dan laut. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% wilayah pesisir dan laut, sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. 6. Akhiri subsidi yang berkontribusi pada penangkapan yang berlebihan. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan yang berlebihan. Menghilangkan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, dan menahan diri dari memperkenalkan subsidi baru. Mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan Organisasi Perdagangan Dunia. 7. Meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang, pulau kecil, dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya, dan pariwisata yang berkelanjutan. 8. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, riset, dan teknologi untuk kesehatan laut. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan ahli teknologi kelautan dengan memperhatikan kriteria dan pedoman Komisi Oseanografi antar pemerintah tentang transfer teknologi kelautan dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan untuk meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut bagi pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang pulau kecil dan negara kurang berkembang. 9. Dukung nelayan skala kecil. Menyediakan akses bagi nelayan artisanal skala kecil ke sumber daya laut dan pasar. 10. Menerapkan dan menegakkan hukum laut internasional. Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang memberikan kerangka hukum untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber dayanya, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 158 dari masa depan yang kita inginkan.